kau hanya memikirkan satu peraturan penting? Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Sepuluh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pertama-tama perkenalkan nama saya Gusti Ayu Komang Regusmawati dengan NIM G2D1 25012 dan saya Ilham Ya. Dirahman dengan NIM G2D1 25013. Dan Selanjutnya. saya Muhammad Damorteke dengan NIM G2D1020. Oke, di sini kita akan Membahas sedikit tentang apa itu analisis klaster. Betul. Oke. Nah, langsung saja kami persilakan Ilham untuk membahas sedikit tentang analisis cluster. Oke, saya akan membahas tentang analisis cluster, yaitu apa itu analisis cluster, peranannya, dan batasannya. Oke. Nah, jika kita berbicara tentang analisis cluster, sebenarnya kita sedang berbicara tentang suatu teknik multivariat yang berfungsi untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik yang mereka miliki. Nah, analisis cluster ini digunakan ketika peneliti berhadapan dengan sekumpulan data yang besar dan ingin menemukan struktur alami di dalam, misalnya mengelompokkan konsumen berdasarkan pola perilaku belanja atau mengelompokkan daerah berdasarkan potensi ekonomi. Jadi, konsep dasarnya sederhana. Objek yang serupa dikelompokkan ke dalam suatu cluster dan yang berbeda ditempatkan di cluster lain. Nah, di sini untuk peranan cluster tersendiri yaitu sangat penting, di mana baik di dalam ilmu sosial, biologi, psikologi, hingga ekonomi. Misalnya, dalam pemasaran, analisis cluster membantu menemukan segmen pasar. Dalam biologi, untuk membantu mengklasifikasikan spesies. Dalam psikologi, membantu mengelompokkan tipe kepribadian. Namun, tentu saja, analisis cluster punya batasan, di mana teknik ini bersifat deskriptif atau gambaran dan non-inferensial. Artinya, dia tidak menjelaskan hubungan sebab akibat, hanya menggambarkan pola atau struktur di dalam data saja. Selain itu, analisis cluster juga akan selalu membentuk kelompok meskipun sebenarnya pola alami tidak selalu ada, sehingga hasilnya harus didukung oleh logika dan teori yang kuat. Nah, di sini untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang dapat dipecahkan oleh analisis cluster, yaitu selanjutnya ketika kita berbicara tentang masalah penelitian yang bisa dipecahkan dengan analisis cluster, biasanya masalah muncul ketika kita ingin tahu apakah ada pengelompokan alami dalam data yang tidak kita ketahui sebelumnya.
Misalnya, dalam riset pelanggan, kita tidak tahu berapa segmen pasar yang sebenarnya ada. Nah, analisis closer membantu menjawab itu, di mana dalam penelitian ini, sosial bisa digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau dalam pendidikan. Nah, untuk mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, jadi fungsi analisis ini sangat eksploratif dan berguna dalam menemukan pola yang tersembunyi. Nah, baik. Oke, selanjutnya memahami bagaimana kesamaan antar objek yang diukur dalam analisis klaster itu ya. Bagaimana cara mengukur kesamaan antar objek dalam analisis klaster? Ini adalah inti dari analisis klaster. Jadi kesamaan bisa dilihat sebagai ukuran kedekatan antar dua objek. Selanjutnya dalam bentuk praktiknya, ukuran ini dinyatakan dalam bentuk jarak. Jadi jarak atau distance. Jadi dia itu dinyatakan dalam bentuk jarak. Jadi kalau semakin kecil jaraknya, semakin mirip dua objek tersebut. Jadi kalau dia semakin kecil, berarti objeknya semakin mirip. Oke. Ukuran yang paling umum digunakan adalah jarak ekludean. Jadi namanya itu jarak ekludean, yaitu jarak garis lurus antara dua titik dalam satu multidimensi. Oke. Kemudian selain itu ada jarak namanya Manhattan. Bukan mantan. Manhattan. Keren mantan. Atau bisa dibilang blok kota. Di sini jarak itu yang menghitung perbedaan absolut di setiap variabel. Kemudian yang ketiga ada jarak namanya Mahalanobis. Jarak ini yang memperhitungkan korelasi antar variabel. Pemilihan ukuran jarak ini sangat penting. Kenapa? Karena hasil klaster itu bisa berubah tergantung ukuran yang dipakai. Jadi analisis klaster itu ya kayak tadi bisa berubah tergantung ukuran yang dipakai. Oke. Kemudian bagaimana kita memahami mengapa pengukuran jarak yang berbeda kadang digunakan. Di sini muncul pertanyaan lanjutan, mengapa pengukuran jarak yang berbeda kadang digunakan? Ya, betul. Jawabannya itu karena setiap ukuran memberikan penekanan yang berbeda. Misalnya, jarak ekludean lebih sensitif terhadap perbedaan besar antar variabel. Ekludean itu ya, itu dia. Sedangkan kalau jarak Manhattan, dia itu jaraknya lebih stabil terhadap pencilan atau outlier. Oke. Selanjutnya, jika variabel memiliki korelasi yang tinggi, maka jarak Mahalanobisnya itu lebih tepat karena dia menyesuaikan hubungan antar variabel. Jadi kita di sini harus memahami bagaimana karakteristik datanya agar bisa memilih ukuran jarak yang tepat dan hasilnya representatif. Oke. Kemudian baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara teknik-teknik pengklasteran, hierarki dan non hierarki. Iya. Baik, dalam praktiknya ada dua pendekatan utama dalam teknik pengklasteran, yaitu hierarki dan non hierarki. Nah, metode hierarki bekerja secara bertahap, step by step. Pada awalnya, setiap objek dianggap sebagai satu klaster. Lalu, dua klaster yang paling mirip digabungkan. Nah, dalam proses ini berlanjut sampai semua objek menjadi satu klaster yang besar. Proses ini menghasilkan diagram yang disebut dendrogram. Nah, sebentar ini kita bahas tentang dendrogram. Yang dimana dendrogram tersebut akan menggambarkan bagaimana klaster terbentuk. Metode hierarki memiliki dua bentuk utama. Yang pertama itu aglomeratif atau menggabung dari bawah ke atas, dan divisif, memisah dari atas ke bawah. Sementara metode non hierarki seperti Kamins memerlukan jumlah klaster yang sudah ditentukan sejak awal. Jadi Kamins itu klasternya sudah ditentukan dari awal.
Nah, jadi setiap objek itu ditempatkan ke dalam klaster berdasarkan jarak ke pusat klaster atau sentroid. Lalu dilakukan penyesuaian secara iteratif sehingga hasilnya itu stabil. Oh. Kemudian kedua metode ini punya kelebihan dan kekurangan. Apa itu? Nah, jadi hierarki ini bagus untuk melihat struktur data secara keseluruhan. Oh, jadi hierarki itu dia lihat struktur data secara keseluruhan. Ya, tapi tidak cocok untuk data besar. Sedangkan non hierarki ini lebih cepat dan efisien untuk data yang lebih besar. Oh. Nah, baik. Setelah kita menjelaskan dua perbedaan klaster tersebut, terus kita di sini masuk bagaimana sih cara interpretasi hasil analisis klaster. Nah, pada tahap ini sangat penting karena hasilnya harus punya makna yang nyata. Misalnya, setelah klaster terbentuk, kita meninjau bagaimana rata-rata tiap variabel di setiap klaster untuk memahami ciri khasnya. Jadi, di setiap klaster itu kita harus memahami ciri khas dari klaster tersebut. Oh iya ya. Jadi dari sini kita sebagai peneliti bisa memberi nama atau label pada setiap klaster seperti kelompok konsumen loyal, kelompok hemat, atau kelompok yang berisiko tinggi. Iya. Kemudian interpretasi yang baik akan membantu dalam pengambilan keputusan yang sangat strategis, baik dalam bisnis, kebijakan publik maupun penelitian ilmiah. Namun, Kenapa tuh? pekerjaan yang belum selesai. Agar hasilnya dapat dipercaya, kita perlu melakukan validasi klaster. Validasi ini memastikan bahwa klaster yang terbentuk memang stabil dan bermakna. Bukan sekadar hasil, kebetulan ada beberapa cara melakukan validasi. Yang pertama itu cara validasi internal. Yang dimana validasi tersebut yaitu akan memeriksa apakah jarak antar klaster cukup jauh dan objek dalam klaster cukup mirip, sama. Misalnya menggunakan ukuran within cluster variance dan Between cluster variance. Nah, kemudian yang kedua itu adalah validasi eksternal dengan membandingkan hasil klaster dengan data atau klasifikasi yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu uji stabilitas, yaitu untuk mengecek apakah struktur klaster ini sama jika data sedikit diubah atau metode lain yang digunakan. Dengan langkah-langkah ini, analisis klaster bisa memberikan hasil yang tidak hanya akurat secara statistik, tapi juga masuk akal secara konseptual. Oke, jadi begitu. Jadi kalau disimpulkan secara mengalir, analisis klaster ini adalah proses menemukan pola alami dalam data dengan cara mengelompokkan objek yang serupa. Jadi kalau ada objek yang serupa maka akan dikelompokkan. Nah, kelompokan ini dinamakan analisis klaster. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan melakukan analisis klaster menggunakan dua data, yaitu datanya dari Ghazali dan data Habat. Check it out. Check it out. Check it out. Oke, baik. Di sini kelompok kami akan melakukan analisis data, yaitu yang pertama dengan data Habat dan yang kedua dengan menggunakan datanya Ghazali. Sekarang kita akan menganalisis data menggunakan data Habat. Itu yang pertama kita masuk ke menu Analyze. Kemudian Classify, yaitu kita pilih Hierarchical Cluster. Nah, setelah muncul itu, kita masukkan variabel X6, X8, X12, X15, dan X18. Untuk label case-nya kita masukkan X1, yaitu customer type. Nah,
Kemudian label case-nya kita masukkan customer type. Nah, kemudian kita masuk ke menu statistik. Kita centang agglomeration schedule. Apa itu agglomeration schedule? Yaitu digunakan untuk menampilkan proses penggabungan klaster secara bertahap selama analisis hierarki berlangsung. Nah, hasil agglomeration schedule ini membantu kita untuk memahami struktur data dan bagaimana klaster itu terbentuk dari bawah ke atas atau bottom up. Dengan informasi ini, kita sebagai peneliti bisa membuat keputusan yang logis tentang berapa banyak klaster yang paling representatif untuk menggambarkan pola data. Nah, kemudian yang kedua kita centang proximity matrix-nya. Nah, proximity matrix ini dia menampilkan jarak atau distance atau bisa juga kesamaan antar seluruh objek penelitian. Nah, kemudian untuk cluster membership kita centang single solution. Nah, single solution ini apa? Dia itu menampilkan keanggotaan cluster untuk jumlah cluster tertentu yang ditentukan peneliti. Misalnya ada 3 cluster nih, kita mau jadikan 3, jadi kita tekan single solution dan kita kasih number of clusternya itu angka 3. Kemudian dari 3 opsi tersebut kita memilih kan single solution. Terus kita sudah isi 3 numbernya. Kemudian opsi ini yang paling penting di mana kita meminta SPSS untuk membagi semua data ke dalam 3 cluster. Sehingga hasil akhirnya setiap objek akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 kelompok. Yaitu cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Terus single solution ini juga berguna untuk melihat setiap objek masuk ke cluster mana. Nah, kemudian kita klik continue. Nah, setelah itu kita berpindah ke menu plots. Nah, menu plots ini kita centang dendrogram. Pada menu hierarchical cluster analysis, plot bagian ini berfungsi untuk mengatur tampilan grafik hasil analisis cluster, terutama pada dendrogram dan iscycle plot. 2 grafik ini penting untuk memvisualisasikan proses pembentukan cluster. Kemudian dendrogram itu merupakan salah satu output yang paling penting dalam analisis cluster hierarkis. Kenapa? Karena yang pertama dia itu menunjukkan kesamaan antar objek. Kedua, membantu peneliti untuk menentukan jumlah klaster optimal secara visual. Dendrogram juga bekerja berdasarkan konsep hierarki penggabungan, di mana setiap garis horizontal menunjukkan jarak distance antara 2 klaster yang digabungkan. Dan semakin pendek garisnya, maka semakin mirip 2 objek tersebut. Sebaliknya, jika semakin panjang garisnya, maka semakin besar perbedaan antar klaster. Kemudian selanjutnya di menu iscycle plots, kita centang all cluster. All cluster itu dia menampilkan seluruh tahapan pembentukan cluster dari awal sampai akhir. Selanjutnya, untuk di menu orientation, kita centang menu vertikal. Selanjutnya, klik continue. Kemudian kita pindah ke method. Nah, di method ini kita pilih menu between group linkage. Oke, kemudian kita pilih between group linkage. Pada bagian ini dia itu berfungsi untuk menentukan metode pengelompokan atau linkage method, ukuran jarak, serta cara transformasi data sebelum dilakukan proses klasterisasi. Cluster method atau between group linkage, pilihan ini menentukan metode penggabungan cluster dalam analisis hierarki
yaitu sebagaimana SPSS menghitung jarak antar klaster saat dua klaster akan digabung. Di sini kita memilih metode between group linkage. Tujuannya untuk menghitung jarak antar dua klaster berdasarkan rata-rata jarak antar seluruh pasangan objek dari dua klaster yang berbeda. Metode ini akan menghasilkan pengelompokan yang stabil dan tidak terlalu ekstrim karena tidak hanya memperhitungkan jarak terdekat atau misalnya seperti single linkage atau terjauh seperti complete linkage, melainkan dia itu menggunakan rata-rata keseluruhan jarak antar anggota. Nah, kemudian untuk menu measure. Nah, kemudian untuk menu measure-nya. Nah, measure-nya itu kita klik squared Euclidean distance. Pilihan ini akan menentukan ukuran jarak yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh atau mirip antar objek. Nah, pilihan squared Euclidean distance ini, dia ini cocok untuk data interval atau rasio. Kemudian sangat umum dalam analisis klaster karena menghasilkan klaster dengan pola yang jelas. Kemudian dia itu bisa memberikan bobot lebih besar pada perbedaan yang ekstrim. Nah, kemudian kita klik standardize. Kita ganti menunya menjadi z-score. Nah, kenapa opsi ini digunakan? Karena dia itu untuk menstandarkan nilai variabel agar semuanya memiliki skala yang sama sebelum dihitung jaraknya. Karena dalam banyak kasus, variabel yang memiliki satuan berbeda, misalnya pendapatan dalam juta rupiah, usia dalam tahun, skor motivasi dalam skala 1-5, maka jika tidak distandarkan, variabel berskala besar akan mendominasi perhitungan jaraknya. Kemudian kita centang by variabel. By variabel ini artinya SPSS menstandarkan nilai per variabel. Ini berarti setiap variabel disetarakan kontribusinya dalam perhitungan jarak. Nah, kenapa kita menggunakan z-score? Karena penyeragaman menggunakan z-score penting agar setiap variabel memiliki pengaruh yang seimbang dalam pembentukan klaster. Nah, kemudian kita klik continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian muncullah hasil output dari hasil analisis klaster data Habat. Nah, untuk selanjutnya interpretasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil analisis data Habat. Nah, pada interpretasi output di sini kita melihat pada tabel processing summary. Pada processing summary, pada tabel processing summary menampilkan informasi mengenai jumlah data yang digunakan dalam proses analisis cluster. Tabel ini memberikan dua informasi penting, yaitu yang pertama jumlah data yang valid, kemudian jumlah data yang hilang atau tidak digunakan. Kemudian pada tabel tersebut terlihat bahwa jumlah kasus valid adalah 100 dan jumlah kasus yang hilang adalah 0. Total keseluruhan data diinput sebanyak 100 kasus atau objek. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh data yang dimasukkan ke dalam analisis cluster dapat diproses secara utuh tanpa ada data yang hilang atau tidak lengkap. Dengan kata lain, tidak ada nilai yang kosong pada variabel yang digunakan dalam pembentukan klaster. Kemudian kondisi ini penting karena analisis klaster, khususnya metode hierarki dengan ukuran jarak square Euclidean distance, tidak dapat memproses data yang memiliki nilai kosong. Sehingga pada tabel ini juga menegaskan bahwa data telah memenuhi prasyarat kelengkapan untuk dilakukan pengelompokan. Kemudian pada tabel average linked bisa kita lihat pada agglomeration schedule kita dapat melihat output dari analisis cluster hierarki yang menampilkan tahapan proses penggabungan antar objek atau antar cluster. Setiap baris pada tabel mewakili satu tahap penggabungan. Dalam proses pembentukan cluster dimulai dari tahap awal,
sehingga seluruh data tergabung menjadi satu kelompok yang besar. Nah, pada dari tabel tersebut kita melihat bahwa proses penggabungan berlangsung dari stek 1 hingga stek ke-99. Karena jumlah data Habat itu memiliki 100 kasus atau objek. Kemudian pada tahap awal stek 1 sampai 30 memiliki nilai koefisien yang masih sangat kecil sekitar 0,09 sampai 1. Artinya objek-objek yang digabung memiliki kemiripan yang tinggi. Tahap ini menunjukkan penggabungan antara individu atau pasangan kasus yang sangat mirip atau homogen. Kemudian pada tahap menengah stek ke-31 sampai 70 memiliki nilai koefisien meningkat secara bertahap sekitar 1,0 sampai 3,5. Tahap ini menggambarkan penggabungan antara subklaster kecil menjadi klaster menengah. Artinya, klaster ini mulai terbentuk pengelompokan dengan kemiripan internal yang tinggi, tetapi tidak seidentik tahap awal. Kemudian pada tahap akhir, dari stek 71 sampai 99 memiliki nilai koefisien yang melonjak signifikan dari sekitar 3 hingga 19.000. Kenaikan yang sangat tajam ini menandakan bahwa klaster-klaster yang tersisa semakin berbeda satu sama lain. Pada tahap ini, inilah pembentukan klaster besar A, B, dan C. Contohnya itu berada di stek 99 memiliki nilai koefisien yang sangat besar yaitu 19.000. Stek itu adalah penggabungan terakhir dari semua data yang dijadikan klaster tunggal. Kemudian kita masuk di cluster membership. Nah, pada tabel cluster membership kita dapat melihat hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh data sebanyak N-nya itu 100 data telah dikelompokkan ke dalam 3 klaster. Klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Berdasarkan hasil analisis hierarchical cluster analysis dengan metode average linkage. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus masuk ke klaster 1. Hanya 2 kasus yang bergabung dalam klaster 2 yaitu kasus ke-6 dan ke-87. Dan 1 kasus yang tergabung dalam klaster 3 yaitu kasus ke-84. Artinya secara umum data yang digunakan memiliki tingkat kemiripan yang tinggi antar observasi sehingga SPSS itu menempatkan sebagian besar kasus dalam satu kelompok yang besar, di mana kelompok tersebut dimasukkan ke dalam klaster 1. Kemudian 2 klaster lainnya, klaster 2 dan 3, memiliki kasus-kasus atau karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan mayoritas data dari 100 data Habat tersebut. Pada klaster 1 atau kelompok terbesar, klaster ini mencakup sekitar 97% dari total kasus. Anggota klaster ini memiliki karakteristik atau pola jawaban yang relatif serupa berdasarkan variabel-variabel yang dianalisis. Karena klaster ini mendominasi, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden atau objek dalam analisis klaster ini memiliki kesamaan dalam perilaku, persepsi, atau atribut yang diukur. Kemudian pada klaster 2 itu memiliki hanya 2 kasus stek ke-6 dan kasus stek ke-87 yang masuk dalam klaster 2 ini. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kasus tersebut memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan mayoritas data. Kemudian pada klaster ketiga ini hanya memiliki 1 anggota atau 1 stek, yaitu pada kasus ke-84. Ini menunjukkan bahwa kasus tersebut sangat berbeda dari seluruh kasus lainnya. Dalam analisis klaster, keberadaan 1 anggota dalam klaster tersendiri sering menandakan bahwa data tersebut memiliki nilai yang sangat unik atau jauh dari pola umum. Kemudian pada tabel dendrogram seperti yang kita lihat pada layar. Nah, baik. Hasil dendrogram tersebut menunjukkan bahwa mayoritas objek 96 dari 100 objek itu tergabung dalam satu klaster yang besar dengan kemiripan yang relatif tinggi.
Kemudian itu dalam 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 plot dendrogram tersebut terdapat dua klaster kecil, masing-masing terdiri dari klaster 2 dan klaster 3, yang dimana klaster 2 itu terdapat dua case, yang dimana case 6 dan 8 dan case 87, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki karakteristik unik dibandingkan anggota lain. Kemudian klaster 3 itu hanya memiliki satu case, yaitu case 84, yang sangat berbeda. Nah, dalam plot dendrogram, semakin pendek garis horizontal, maka semakin tinggi kemiripan antar objek atau klaster. Nah, pada case 84, objek yang paling berbeda ditunjukkan oleh posisi penggabungan yang paling kanan atau memiliki jarak yang paling besar. Nah, dua klaster tersebut menunjukkan ada variabel karakteristik yang membuat sebagian kecil objek menyimpang dari struktur umum. Nah, distribusi label A, B, dan C dalam klaster menunjukkan bahwa label tersebut tidak berkolerasi kuat dengan pembentukan klaster. Bisa jadi label A, B, dan C tidak didasarkan pada pola numerik yang kuat atau variabel yang digunakan untuk clustering tidak sejalan dengan label. Mungkin itu saja interpretasi yang bisa saya berikan dari analisis faktor data Hubbard. Kemudian saya kembalikan ke Ayu. Oke, baik. Mungkin itu tadi hasil interpretasi data Hubbard. Selanjutnya kita akan beralih ke datanya Ghazali. Nah, untuk data Ghazali, saya serahkan ke rekan saya, yaitu Ilham Dwi Rahman. Oh baik, di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan analisis cluster menggunakan data Ghazali, di mana di sini responnya berjumlah 7 dan mempunyai dua variabel, yaitu toko dan merek. Untuk langkah analisisnya yang pertama, analyze, terus classify, terus hierarchical cluster. Selanjutnya untuk di kolom variabel masukkan toko dan merek. Untuk di label case-nya kita masukkan respon. Untuk statistik kita centang untuk proximity matrix. Lalu tekan continue. Setelah itu kita masuk di plots. Untuk dendrogramnya kita centang. Lalu kita continue. Nah, untuk di metode, kita masuk metode. Nah, di sini terdapat perbedaan antara analisis cluster menggunakan data Ghazali dan data Hubbard, di mana untuk di closer metodenya itu kita menggunakan nearest snackboard, yang di mana nearest snackboard adalah salah satu metode mengelompokkan hierarkis yang menentukan jarak antara klaster berdasarkan jarak terdekat antara objek dari klaster yang berbeda. Nah, untuk di intervalnya itu berbeda dengan data Hubbard, di mana untuk data Ghazali kita menggunakan Euclidean distance, di mana Euclidean distance adalah ukuran jarak lurus atau garis terpendek antara dua titik dalam ruang koordinat. Lalu kita
itu saja yang dapat kami sampaikan. Dari analisis klaster, kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Oke. Adapun kata-kata untuk UHO ke depannya, yang pertama saya serahkan ke Ayu. Oke, semoga Universitas Haulu Oleo tercinta kita terus menjadi kampus unggulan yang melahirkan insan berilmu dan berintegritas tinggi. Amin. Oke, Oke, amin. amin. Oke, dan semoga program S2 khususnya ilmu manajemen semakin maju dan menjadi pusat pengembangan pemimpin dan inovasi serta adaptif terhadap perubahan zaman. Dan semoga UHO menjadi cahaya ilmu, terus menerangi negeri dan menginspirasi langkah menuju masa depan yang gemilang. Nah, dan terakhir kata dari kami adalah UHO Jaya, jaya, jaya.